ada yang bertanya, kok mau si SS misalnya berdamai dengan si Bopeng? Karena dia punya adab. Dia merasa bahwa ngelawan orang gak waras itu harus ada yang ngalah. Gitu. Kalau menurut aku ya bagus lah dia punya inisiatif itu gitu. Kenapa balik lagi SS sampai sekarang dia speak up? Ternyata niat tabayunnya dia itu berharga 50 miliar. Ada perdamaian SS dengan Sandi, banyak nih yang kepanasan yang nggak terima. Jadi kita bisa lihat netizennya, kita bisa lihat manusia-manusia yang tidak suka dengan kedamaian itu bukan manusia, itu namanya dakjal ya. Kalau kita lihat orang damai itu seneng kalau kita ngelihat damai, karena segala perselisihan, segala salah paham, semua pasti punya salah. Bukan mereka itu nggak punya salah, mereka semua pasti punya salah dan pernah bersalah. Jadi kalau orang-orang dewasa yang beriman, yang mementingkan kedamaian daripada peperangan atau perselisihan, lalu ada orang-orang yang nggak suka, dipastikan yang nggak suka itu adalah dakjal. Dan selanjutnya aku menyarankan kepada Sela, nggak usah lagi digubris apapun huru-hara di dunia usaha ini, abaikan. Fokus bisnis, itu tambah nggak disukai sama dakjal. Lalu kalian bertanya ke aku, komentar aku apa? Nggak ada komentar, aku mah seneng lihat orang damai gitu, seneng. Nggak ada komentar. Kalau misalnya ada yang nggak suka dengan perdamaian Sela dengan Sandi, misalnya yang nggak suka Bu Heni, misalnya itu hak dia juga nggak suka. Jadi menurut aku Bu Heni pun jangan juga egois gitu. Kalau misalnya Bu Heni bisa berdamai dengan si Samira, kenapa Sela nggak boleh berdamai dengan Sandi gitu? Semua salah paham bisa mereka selesaikan secara dewasa. Ya kalau misalnya Sela juga nggak komplain dengan kedekatan Bu Heni dengan Samira, nggak usah juga komplain. Apalagi pendukung-pendukung yang nggak usah komplain. Kalau kalian nanya posisi aku di mana, aku tetap membela kebenaran. Kalau misalnya ada kebenaran di urusan perbazaran yang melibatkan si Ferry dan ada donatur di belakangnya, mana buktinya? Sampai hari ini aku masih menunggu bukti dari Bu Heni yang tidak pernah diperlihatkan ke aku. Ini kan udah pulang dari Korea, nggak ada bahasanya. Ya sudah, aku juga menunggu ya. Nah, tetapi aku juga tetap mengingatkan nih ke Bu Heni ya, jangan lupa walaupun Bu Heni sudah baikan sama si Samira, orang yang berperan juga atas hancurnya pabrik Bu Heni itu ya Samira menurut aku. Karena apa? Karena dia yang menyatakan siapa HS Heni Sagara. Nah itu sujud syukur atas pabrik Bu Heni disegel, ngata-ngatain Bu Heni mafia, mengatakan ada 150 merek dari pabriknya Bu Heni bermasalah. Kan Samira gitu. Ya sebetulnya kalau aku di posisi Bu Heni ya, aku tentu tidak akan berdamai dengan orang-orang yang memang aku lagi targetin. Nanti dulu kalau aku mau maafin, nanti dulu proses dulu semuanya, nanti bisa dipilah, oh ini oke, bisa dimaafin, ini bisa. Sampai hari ini Samira udah terang-terangan ngomongin Bu Heni mafia pun gak ada bahasanya minta maaf atas kesalahan kata-kata dia. Kan dia udah bilang ternyata nggak ada, Bu Heni ini nggak ada jualan apa tuh merkuri atau apa, nggak ada. Ya bukan itu yang dibahas ya bukan itu. Bahasannya adalah bukan itu, keputus bahasannya bukan itu, bukan mengenai hidrokinor, merkuri dan lain, bukan. Mengenai adabnya si Samira ini yang sudah mengatakan Bu Heni adalah mafia skincare dan Bu Heni adalah produknya ditarik atau apalah ya. Itu dulu yang dia sadari bahwa kalau dia merasa memang ucapan dia itu salah, minta maaf secara online. Kalau sekarang sampai hari ini masyarakat sudah tahu. Ya aku juga taunya dari kalian ya kalau Bu Heni ini sudah baikan sama si Samira. Apa? Tujuannya kalian itu baikan apa? Yang simpel untuk minta maaf atas kesalahan ucap, praduga tidak bersalah dia juga sampai hari ini nggak mau dia ucapkan ya. Alih-alih dia minta maaf malah songong ke sana sini. Itulah pokoknya semua orang itu punya perjuangan masing-masing, struggle-nya masing-masing. Kalau aku melihat apa yang dilakukan Sela ini itu luar biasa. Menutup semua masalah-masalah di belakang, move on ke depan, fokus kepada pekerjaan, fokus kepada inovasi baru. Mudah-mudahan Sela juga segera bikin skincare lagi, bangkit lagi. Pokoknya jangan ada orang yang bisa menindas siapapun di urusan dunia skincare. Kalau si Samira ini masih melanjutkan approve-approveannya, kita bersama lawan. Nggak ada hak dia begitu ya, nggak ada hak dia begitu. Tujuannya apa? Kalau bukan ya, tenang, ada aku yang banyak energinya untuk membumi hanguskan
perbuatan-perbuatan tidak patut di dunia maya, apalagi yang berurusan dengan pemerasan. Semangat. Jadi kalau aku lihat perbuatan SS ini adalah mirroring. Mirroring begitu juga yang dilakukan sama Dr. Andreas Situngkir. Bagaimana kita melihat ada orang yang sebetulnya harus bertanggung jawab, paling bertanggung jawab, dan menurut aku orang yang paling biadab ya di urusan hancurnya usaha skincare ini kok malah dirangkul gitu ya. Pokoknya terserahlah, itu haknya yang merangkul juga. Semua orang punya caranya sendiri ya. Jadi kalau yang satu punya cara begini diikuti dengan yang lain, jangan marah. Terus kalian ada yang bertanya, kok mau si SS misalnya berdamai dengan si Bopeng? Karena dia punya adab. Dia merasa bahwa ngelawan orang gak waras itu harus ada yang ngalah. Gitu. Kalau menurut aku ya baguslah dia punya inisiatif itu gitu, berusaha untuk mengedepankan tabayun daripada terus berperang. Kalau dipikir, aku tanya sama dia, emang kamu takut dilaporin? Enggak kak, aku mau tersangka, ayo, mau apa ayo gitu. Udah gak ada takut-takutnya, cuman masalahnya udah muak, orang itu udah muak gitu. Kenapa balik lagi SS sampai sekarang dia speak up? Ternyata niat tabayunnya dia itu berharga 50 miliar. Tuhan, ya Tuhanku, kok bisa sih? Pokoknya ya mudah-mudahan nih setelah kejadian ini tidak ada lagi yang mau deket-deket si Bopeng. Tidak ada lagi kaki tangan si Bopeng. Dan tidak ada lagi yang mau atensi si Dakjal Bopeng. Sekian. Atau nanti misalnya si Bopeng nih yang tadinya misalnya berkubu ke sana, pindah kubu, terus bilang, aku bongkar nanti apa yang aku tahu tentang kalian. Udah tahu, aku pun sudah tahu kalau ada orang-orang terlibat untuk membiayai cek lab. Udah tahu, tapi sudah toh bagus juga kan di cek lab buat masyarakat juga kan. Tapi yang salah adalah si Bopeng bukannya bawa ke Bepom, malah di Panipiro, di approve, tujuannya apa? Memeras. Kalau kalian-kalian yang membiayai, yang memang bersatu untuk cek lab, sudah tahu. Jadi bukan hal penting lagi. Dan buat aku, ya sudah, yang sudah. Ya tinggal yang di cek lab itu perbaharui kalau memang ada kesalahan. Nah yang ngecek lab juga ke depannya udah tahu nih, jangan lagi ketemu modelan si Bopeng ini menjadi jubir. Karena apa? Akhirnya sama si Bopeng dipergunakan untuk memeras. Doaku ya kalian semua yang berseteru ini jangan sampai ditunggangi oleh orang yang justru mengambil keuntungan. Keuntungannya apa ya, tahu-tahu yang TST aja TST. Ya jangan sampai si Bopeng ini hanya dijadikan keledai tunggangan. Kalau kuda ketinggian, jangan dijadikan keledai tunggangan untuk orang-orang yang mencari manfaat dari ownernya skincare ini. Ini biar dilihat oleh si Bopeng Jereng. Ini bos aku. Kalau kalian itu ribut masalah skincare, aku gak ada urusan sama skincare. Aku punya, Masya Allah nih, pekerjaan aku yang per hari ini kita udah support berapa operator? 4. Tower provider. Jangan disebutin. Aku ini sudah menjadi kontraktor di 4 TP. Nah, kalau nggak ngerti si Bopeng tower provider ya, nggak akan nyambung, nggak apple to apple. Jadi kalau masalah apa namanya jualan-jualan, aku nggak gapah kalau jualan-jualan online, approve-approvean. Tapi aku sebagai masyarakat Indonesia yang tahu susahnya cari uang nih, sampai puyang begini, susahnya cari uang tuh enak kalau ada orang datang-datang mau memeras, mau kayak kerja Bopeng ya. Nah, satu lagi nih menegaskan, aku nggak ada urusan dengan bisnis haram. Nih bagian keuangan aku nih, jangankan aku bekerja bisnis haram yang udah 20 tahun ikut aku. Pajak aja dia nggak mau. Dia mau nyari pajak aja nggak mau. Jangan Bu, haram, nggak boleh. Ya, Bopeng sinting. Nanti nggak berkah. Tuh gitu. Tiba-tiba dijudol-judolin, orang diketawain lu sama sinyal. Bopeng.